warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mencoba untuk memaparkan sedikit materi tentang konsep dasar manajemen keuangan, yang mana subtemanya antara lain pertama, tujuan perusahaan, yang kedua, pengertian manajemen keuangan, yang ketiga, sejarah perkembangan manajemen keuangan, dan yang keempat, sejarah teori keuangan, dan yang terakhir, tujuan manajemen keuangan. Baiklah, materi yang pertama yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan profit. Perusahaan juga memiliki tujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pemilik dan anggota perusahaan. Semakin tinggi profit yang didapat, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan para anggota perusahaan. Karena alasan untuk meraih profit, perusahaan akan memiliki tujuan untuk terus menyediakan barang dan jasa, yang nantinya barang dan jasa tersebut akan menjadi sumber utama perusahaan untuk terus mendapatkan keuntungan. Jadi kesimpulan dari tujuan perusahaan tersebut adalah: yang pertama, mendapatkan keuntungan yang maksimal; yang kedua, menjaga eksistensi perusahaan dalam waktu yang lama; yang ketiga, menyediakan barang dan jasa; yang keempat, mensejahterakan pemilik dan anggota perusahaan; dan yang terakhir, menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, B. Pengertian manajemen keuangan. Menurut Sartono, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Sedangkan menurut Darsono, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu 1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Kedua yaitu aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana yang eksternal perusahaan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Selanjutnya, C. Sejarah perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan dimulai sejak abad 19 atau pada tahun 1900-an. Istilah manajemen keuangan mulai dari ilmu-ilmu lainnya. Pada awal munculnya, manajemen keuangan menekankan diri pada aspek-aspek hukum yang biasanya muncul di perusahaan. Aspek-aspek hukum tersebut misalnya masalah merger, akuisisi, peluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go publik, dan penjualan surat-surat berharga. Selanjutnya, pada tahun 1929 sampai 1930, terjadinya resesi. Pada keadaan resesi, peranan manajemen keuangan memfokuskan analisisnya pada masalah-masalah kebangkrutan dan reorganisasi. Perusahaan dan peraturan tentang surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar modal menjadi prioritas pengelolaan keuangan. Pada masa inilah manajemen keuangan telah bergeser perannya dari masalah pencarian dana untuk pembiayaan dalam melakukan merger. Mulai tahun 1940-an sampai awal tahun 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara lebih luas. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana
dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada saat itu, analisis manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan uang perusahaan sehingga dapat dianalisis besar laba dan diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham-sahamnya. Pada tahun 1966, perekonomian di dunia dilandasi inflasi sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat pesat dan ketat. Tingkat biaya memperoleh dana yang tinggi. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ilmu manajemen keuangan memiliki 4 bidang tugas pokok, yaitu pertama, pengendalian arus kas dan arus fisik barang. Kedua, mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ketiga, dikaitkannya perencanaan dan pengendalian keuangan dan faktor-faktor perubahan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, manajemen keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan arus kas, tetapi juga mengontrol pusat-pusat laba yang ada dari seluruh operasi. Tahun 1970-an sampai awal abad 21, ilmu manajemen keuangan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini sebenarnya telah dimulai tahun 1950-an. Namun baru nampak nyata tahun 1970-an. Sekitar tahun 1950-an, seorang ahli ekonomi yang bernama Jules Dean dalam bukunya berjudul Capital Budgeting mengubah fokus manajemen keuangan perusahaan dari bidang operasional seperti manajemen modal kerja, manajemen sumber dana, dan anggaran belanja ke arah konsep teori biaya modal. Kebijakan struktur modal, kebijakan investasi, dan penilaian perusahaan. Perkembangan ilmu manajemen keuangan terus berlanjut dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi, merger, dan akuisisi. Secara keseluruhan, ilmu manajemen keuangan telah muncul dari suatu studi yang bersifat detektif tingkat pendekatan. Pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsepsi teoritis. Perusahaan dalam lingkungan yang dinamis dan kondisi yang penuh ketidakpastian. Ilmu manajemen keuangan terus berkembang menjadi suatu ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses pengambilan keputusan oleh hampir semua perusahaan. Selanjutnya yang D, sejarah teori keuangan. Yang pertama, konsep pasar modal sempurna yang disebut dengan perfect capital markets. Secara umum, pasar modal itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, tidak ada biaya transaksi. Yang B, tidak ada pajak. Dan yang C, ada cukup banyak pembeli dan penjual. Dan yang D, banyak individu maupun perusahaan memiliki kemampuan yang sama dalam akses ke pasar. Dan yang ke E, tidak ada biaya informasi sehingga setiap orang memiliki informasi yang sama. Dan yang ke F, setiap orang memiliki harapan yang sama. Yang G, tidak ada biaya yang berhubungan dengan hal kesulitan keuangan. Dan yang kedua, teori dividen atau dividen teori. Modigliani dan Miller juga menganalisis dampak kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Pada paper mereka, selain asumsi pasar modal sempurna, dimasukkan pula asumsi A. Kebijakan penganggaran modal perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Yang B. Semua investor berperilaku rasional. Yang ketiga, teori portofolio dan capital asset pricing model. Pelajaran utama dari teori ini adalah secara umum, resiko dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikan beberapa jenis aktiva beresiko daripada hanya memegang salah satu jenis aktiva saja. Implikasi dari teori ini adalah yang pertama, investor harus membentuk portofolio atau melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Dan yang B, resiko dari suatu aktiva individu harus diukur berdasarkan kontribusinya kepada resiko suatu portofolio yang
teridentifikasi dengan baik. Yang keempat, teori keagenan atau agensi teori. Hubungan mengenai keagenan atau agensi relationship muncul ketika satu atau lebih individu mengkaji individu yang lain untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara A. Pemegang saham dengan para manajer, serta yang B. Shareholders dengan kreditor atau bondholder atau pemegang obligasi. Yang kelima, teori informasi tidak simetri atau asymmetric information theory. Asymmetric information adalah kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Misalnya, pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak investor di pasar modal. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar memberi penilaian keefisienan, yaitu yang pertama, tujuan normatif manajemen keuangan. Maximization wealth of stockholders atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Secara konseptual, jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor resiko. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Tidak mengabaikan social objectives dan kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk.